Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya kita semua sudah dipuaskan, disegarkan lewat hadirat Tuhan waktu kita memuji menyembah Tuhan tadi. Amin. Nah saudara, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, lawatan-Mu dalam ibadah raya kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami disegarkan dan dipuaskan. Terlebih lagi kami rindu Engkau disukakan dan disenangkan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami haus, kami lapar, kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah jawaban atas seluruh area hidup kami. Firman-Mu yang akan membebaskan, memerdekakan kami, menguduskan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan. Firman-Mu akan menuntun, membawa kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan. Bicara lewat firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba berdoa biar seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan, diteguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang mau mencuri benih firman Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kitab Roma pasal yang ke-12, perikop yang tidak asing lagi buat kita semuanya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 2 saja. Saya berikan temanya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus terus-menerus berusaha supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, tema kita hari ini hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai kedua. Pastikan saudara buka Alkitab saudara atau di HP saudara, dan kita mau konsentrasi waktu yang singkat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari kita akan baca, saya akan bacakan dan saudara boleh ikuti di Alkitab saudara masing-masing. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan begini. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati, terlebih terkhusus Jemaat GBI Bandar Sanwi Mentari Kuala Lumpur Malaysia, putra putri Sion, boru-boru Hasian. Mari kita melihat firman Tuhan. Kita sudah sering dengar ini, tapi kita mau terus belajar. Amin. Nah, kitab Roma pasal 12 ini dikatakan di sini persembahan yang benar. Ya, saya percaya yang dimaksud persembahan yang benar ini bukan sekedar persembahan seperti yang kita kasih kolekte, persepuluhan, walaupun itu diperintahkan Tuhan. Tetapi yang dibahas di sini menurut perikop ini yang kita percaya, yang saya yakini, yang dimaksud di sini adalah persembahan hidup. Persembahan hidup yang benar gitu ya. Persembahan hidup yang diinginkan Tuhan. Persembahan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan hidup kita yang dikehendaki oleh Allah. Ya, karena hidup kita ini adalah sebuah persembahan. Dari hari ke hari hidup kita ini adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak tanduk, bertingkah laku, bagaimana kita bekerja dan berkarya, bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Oleh karena itu dikasih sini judulnya persembahan yang benar. Nah, biarlah kita melihat kepada firman Tuhan ini. Apakah persembahan hidup kita sudah benar, sudah berkenan, sudah sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diinginkan Tuhan atau yang diminta oleh Allah. Dan kita melihat di sini dikatakan ayat 1, karena itu, ada koma di sana saudaraku, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kata Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati atau ibadahmu yang benar.
Itu adalah ibadahmu yang diterima oleh Allah, maksudnya. Itulah ibadah yang benar. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, tubuh itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Seluruh area hidup kita itu tercakup dalam tubuh kita. Dikatakan di sana karena itu. Karena apa, saudara? Mari kita lihat ke pasal yang ke-11-nya, ayat yang ke-36 yang di atasnya dikatakan begini. Karena dikatakan di sana karena itu. Karena apa sih gitu ya? Ayat 36 pasal yang ke-11 ini dikatakan begini, Roma 11 ayat 36 di atasnya dikatakan seperti ini, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Dia atau oleh Tuhan dan kepada Dia. Dianya itu Tuhan ya, saudara. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya di bawah dikatakan karena itu. Karena apa? Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan dan harus kepada Tuhan. Termasuk saya dan saudara adalah dari Tuhan. Keberadaan kita, kehidupan kita, seluruh area hidup kita adalah dari Tuhan dan harus untuk Tuhan atau untuk memuliakan atau menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu dikatakan karena itu, saudara-saudara, karena hidup kita ini berasal dari Tuhan dan harus untuk Tuhan dan memuliakan namanya. Makanya dikatakan, saudara-saudara, demi kebenaran Allah, aku menasihatkan atau mengarahkan, memerintahkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Artinya seluruh hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu artinya bergerak, ada perubahan dan pembaharuan dari hari ke hari. Kalau mati gak ada perubahan, gak ada pembaharuan dan kemajuan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu atau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus. Bukan saja hidup tapi juga harus kudus. Bisa saja hidup tapi gak kudus. Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah. Itu adalah persembahan hidup yang benar atau sejati. Kalau kita menjalani hidup kita hidup yang kudus. Kalau tubuh kita hidup bergerak, ada kemajuan, ada peningkatan, ada perubahan dan pembaruan dari hari ke hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Dan dikatakan kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena semuanya berasal dari Allah dan harus kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah itu kudus. Kalau kita mau lihat ayatnya ya saudaraku, boleh kita lihat, mari 1 Petrus. Saya akan bukakan buat kita semuanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, saya akan baca buat kita. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Karena hidup kita berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah, harus memuliakan Tuhan. Tuhan itu kudus, Dia suci adanya. Oleh karena itu Dia minta supaya kita hidup kudus. Ya, sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi kita harus kudus. Itu adalah persembahan. Hidup kita harus kudus. Ya, saya bacakan di sini dikatakan begini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan, artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus terus-menerus belajar, berusaha untuk melakukan firman Tuhan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan melayani Tuhan, serta menyerahkan seluruh area hidup kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga. Itulah maksudnya mempersembahkan tubuh. Ini akan dianggap memiliki hidup yang kudus. Kapan kita akan dianggap, diperhitungkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mempersembahkan tubuh atau hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan? Yaitu waktu kita dari hari ke hari belajar dan terus berusaha melakukan secara berkesinambungan apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin melayani Tuhan dan terus berserah kepada Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dengan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan,
itu dianggap sebagai ibadah yang benar. Itulah yang dianggap sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dianggap sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, saudara. Ya, mari kita melihat Ibrani pasal 12 tentang kekudusan tadi. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua, dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa hidup yang kudus, tanpa hidup yang benar, saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kata kitab Ibrani 1 Petrus tadi berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena kita berasal dari Allah. Dan semua harus kembali kepada Allah untuk memuliakan, menyukakan hatinya, memuliakan namanya, saudara. Ya. Oleh karena itu, mari saudara, semuanya kita terus berusaha belajar dari hari ke hari sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya setiap kita mempersembahkan hidup kita atau tubuh kita, seluruh area hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan yang sejati. Itulah ibadah kita yang benar. Itulah cara hidup yang benar. Itulah gaya hidup. Itulah kehidupan yang diterima oleh Allah. Makanya dia berkata, itulah ibadahmu yang sejati. Sejati itu adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang diterima oleh Allah, yaitu kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang maju, bergerak. Ada perubahan dan pembaharuan dari hari ke hari, sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus, karena itu adalah visi kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pasal yang 12 ayat 2 ini dikatakan, jangan kamu serupa dengan dunia. Walaupun kita tinggal di dunia yang sama dengan semua orang yang ada di muka bumi ini, tapi kita diperintahkan, diminta oleh Allah lewat firman-Nya ini, supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Hidup kita, gaya hidup kita tidak bisa serupa sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Artinya seperti ini, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa sistem dunia ini adalah jahat adanya. Oleh karena itu kita dilarang keras oleh Tuhan supaya kita tidak sama dengan cara hidup dunia ini. Mari kita melihat di Galatia pasal 1 ya. Galatia pasal 1 ayat 4 dikatakan begini. Apa yang telah menyerahkan dirinya, yaitu Yesus maksudnya, karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kematian Yesus di atas kayu salib membebaskan kita sebagai gereja Tuhan, memerdekakan kita, melepaskan kita dari dosa-dosa kita, dari gaya-gaya hidup yang berdosa, gaya-gaya hidup, cara-cara hidup yang duniawi, yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan begitu. Kita buka lagi Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 40. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 40. Bagian B sebenarnya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya biarlah kita bebas, lepas dari gaya hidup, cara-cara hidup dunia yang jahat ini, saudara ya. Nah, kita dilarang oleh Tuhan memiliki gaya hidup, cara-cara hidup seperti orang dunia. Kita tidak boleh sama. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Apa? Cara kerja kita nggak bisa sama dengan dunia. Wah iya, kalau yang baik is oke lah. Tapi cara-cara dunia ini banyak yang
bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Menekan yang lain supaya kita sukses, itu enggak itu cara dunia, ya. Kita harus sukses berhasil tanpa menekan merugikan siapapun. Itu cara-cara Tuhan. Gaya hidup kita, cara hidup kita, tingkah laku kelakuan kita tidak boleh serupa dengan orang-orang dunia ini. Artinya tidak boleh serupa dengan, tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Cara bicara kita, bahkan dikatakan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi, paradigma, berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya paradigma kita harus dibaharui dari hari ke hari oleh kebenaran firman Tuhan. Paradigma kita harus semakin hari semakin selaras dengan firman Tuhan. Cara pikir kita semakin hari harus semakin serupa dengan cara pikir Tuhan. Artinya pikiran kita, artinya pikiran-pikiran Kristus atau firman Allah harus senantiasa memenuhi pikiran dan hati kita, saudara. Makanya dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kalau paradigma kita, cara pikir kita tidak serupa dengan cara pikir Kristus, atau kalau firman Tuhan tidak memenuhi hati dan pikiran kita, saudara, kita nggak pernah bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Kita nggak bisa. Tetapi waktu firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, waktu pikiran kita seturut dengan firman, waktu pikiran kita selaras sejalan dengan firman Allah, saudara, maka kita akan diberikan Tuhan kemampuan. Tuhan berikan kita hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat, mana yang salah, mana yang baik, mana yang berkenan, sehingga kita mampu mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau pikiran kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, otomatis yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu pasti salah, saudara. Makanya sekali lagi Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita ada di dunia yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang kita sembah dalam Yesus, tetapi kita harus berubah dari hari ke hari. Kita harus diubah dan dibaharui, saudara. Mari kita melihat ayat-ayatnya. Saudara, kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi atau mencintai atau menyukai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Allah Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak atau perintah Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Makanya kenapa Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah atau orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Allah, akan tetap hidup selama-lamanya. Ayat 15 berkata, jangan kamu mengasihi. Mengasihi maksudnya begini, jangan kamu menyukai, jangan kamu mencintai, jangan kamu menjadi sama, jangan mengerjakan sama dengan dunia ini. Jangan mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena jikalau kita mencintai atau menyukai dunia ini, sistem dunia ini, cara-cara dunia yang tidak benar, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Waktu kita mencintai, menyukai dunia ini dan segala sistemnya, cara-cara kerjanya yang tidak benar, cara-cara gaya-gaya hidup dunia yang tidak benar, saudara, maka takut akan Tuhan itu gak ada dalam hidup kita. Percaya akan Allah yang hidup itu gak ada dalam hidup kita. Karena kalau Allah ada dalam hidup kita, kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, otomatis apa yang disukai Tuhan kita suka, apa yang dibenci Tuhan kita benci, saudara. Amin. Saya percaya saudara juga mengerti. Nah, sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Keinginan daging dengan keinginan roh itu beda. Alkitab mencatat keinginan daging menuju kepada kebinasaan atau kematian, maut. Tapi keinginan roh akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Puji Tuhan.
Nah, kita akan melihat ayat yang lain. Kenapa Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita melihat saudara Yakobus 4. Kita akan melihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan, pertemanan atau pergaulan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Wow, mengerikan. Sekali lagi, hai kamu orang-orang yang tidak setia, kata firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ini. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita, cara hidup kita, cara pikir kita, cara kerja kita, paradigma kita sama dengan sistem dunia yang jahat, sama dengan cara-cara hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, sama dengan gaya-gaya hidup orang dunia, kesukaan orang-orang dunia yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Firman Allah berkata, engkau adalah musuh Allah, engkau menjadikan dirimu musuh Tuhan. Bayangin, kalau Tuhan yang menjadi musuh kita, siapa yang akan menjadi pembela kita, saudara? Ngeri sekali. Oleh karena itu di dalam kitab Roma tadi berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena waktu kita serupa dengan dunia ini, gaya hidup kita serupa dengan dunia ini, saudara, keinginan kemauan kita serupa dengan dunia yang tidak benar, saudara, maka secara tidak langsung, tanpa kita sadar, kita sedang menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Bukan anak Allah lagi, bukan sahabat Allah lagi, bukan anak Tuhan lagi, tapi musuh, saudara. Ya, bahaya sekali. Oleh karena itu mari belajar, berusaha terus. Bagaimana caranya supaya gaya hidup kita, cara-cara hidup kita, karakter kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, cara kerja kita, cara pikir kita tidak serupa dengan dunia ini. Tidak lain, tidak bukan. Kita harus tertanam dalam firman Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan seperti Yesus berkata, supaya ranting atau cabang jangan berpisah dari pokok anggur yang benar. Kita harus memenuhi hidup kita, hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan ajaran-ajaran Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan, dengan hukum-hukum Allah. Kita harus memperlengkapi diri kita. Kita harus memenuhi hidup kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus datang menyembah Tuhan. Kita harus bergaul, bersahabat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya waktu kita bersahabat, bergaul dengan Tuhan, maka secara otomatis kita jauh dari dunia. Tetapi waktu kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita tidak bersahabat dengan Tuhan, kita tidak berjalan dengan Tuhan tanpa kita sadari, maka kita juga akan lepas dari Tuhan. Maka kita akan menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya. Oleh karena itu mari penuhi hidup kita dengan hadirat Tuhan. Kita isi hidup kita dengan firman Allah. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kalau memang kita mengaku Yesus Tuhan kita, kalau memang kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, mari kita perlengkapi diri kita dari hari ke hari. Mari kita datang terus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tekun dalam Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Selalu saya kasih tahu, jangan biarkan apapun dan siapapun membuat kita berhenti berjalan dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun dan siapapun membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau saudara bergaul, bersahabat, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa membuat saudara makin hari makin maju dalam Tuhan. Kecuali tujuan saudara memberitakan Injil. Ya. Tahukah saudara bahwa waktu kita memberitakan Injil, waktu kita bersaksi tentang kebaikan, cinta kasih Tuhan, maka secara langsung hidup kita sedang terikat dengan Tuhan. Tapi waktu kita stop, kita tidak mau memikirkan tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang perintah Tuhan, enggak peduli tentang ibadah, enggak ada kehausan, kerinduan kepada firman Allah, tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara, tanpa saudara sadari, saudara sedang menjadikan dunia ini sahabat saudara, dan saudara sedang menjadikan Tuhan musuh saudara. Bahaya sekali.
Tapi saya percaya semua teman-teman, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan itu adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan mencintai dunia, tapi mencintai Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita melihat 1 Korintus pasal 2. Ayat 16, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Dikatakan begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka pikiran dunia gak ada dalam hati pikiran kita, saudara. Tapi waktu kita tidak memiliki pikiran Kristus, artinya firman Tuhan tidak memenuhi pikiran dan hati kita, maka pikiran-pikiran dunia ini akan memenuhi kita. Cuma dua. Kalau kita isi hidup kita dengan firman Allah, dengan hadirat Allah, dengan pujian penyembahan, dengan pelayanan, dengan bersahabat dengan Tuhan, pokoknya segala sesuatu yang rohani deh, maka roh-roh dunia ini akan jauh dari kita. Tetapi waktu kita tidak mengisi hidup kita dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan, maka roh-roh dunia ini, cara-cara dunia ini, sistem-sistem dunia ini, gaya hidup karakter dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan akan memenuhi hidup kita. Jadi begini, gak usah susah-susah. Mari kita cek diri kita masing-masing. Kita gak usah lihat orang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita lihat hidup kita dari hari ke hari. Sepanjang hari, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, saudara. Coba kita cek, mana yang lebih banyak kita pikirkan sepanjang hari? Yang duniawi kah atau yang rohani? Satu. Yang kedua, setiap hari cek, mana yang lebih banyak kita ucapkan, perkatakan? Perkataan-perkataan yang berasal dari firman, sesuai dengan firman, atau perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketiga, mari kita cek keinginan kita, kesukaan kita, kemauan-kemauan kita. Sepanjang hari, setiap hari, mana lebih banyak yang kita inginkan, yang kita sukai, yang berasal dari Tuhan, yang seturut firman Tuhan, atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu apakah kita duniawi atau rohani. Apakah kita serupa dengan duniawi atau kita serupa dengan Kristus. Amin. Yang kita kerjakan setiap hari, mana lebih banyak yang seturut firman Tuhan, selaras dengan perintah Tuhan, firman Allah, atau yang kita kerjakan, yang kita buat itu justru seturut dengan dunia yang jahat ini. Ingat sekali lagi, bukan harus kita meninggalkan dunia ini. Seperti ikan di laut. Sudah tahu ikan di laut, air laut itu asin. Ikan yang ada kita tangkap dari laut itu, kalau kita masak, kalau kita tidak kasih garam, dia tidak asin. Artinya walaupun air laut asin, itu tidak mempengaruhi tubuh ikan. Ya saudara, demikian juga seharusnya kita. Ini contoh yang sangat sederhana. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang jahat ini, bukan berarti kita harus sama dengan dunia ini. Makanya Tuhan berkata kita dipanggil menjadi terang dan garam. Maka Yesus berkata dia mengutus kita seperti serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari saudara kita terus belajar. Kita buka lagi Filipi pasal 2, satu ayat lagi. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tuhan meminta kita, menghendaki kita supaya dalam kehidupan kita semuanya sebagai anak Tuhan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya biarlah pikiran dan perasaan kita, keinginan, kemauan kita gitu ya, terdapat di dalam diri Yesus seturut firman, sama dengan keinginan Tuhan. Saudara, dengar baik-baik sebelum kita tutup. Mari kita terus berusaha dan berusaha. Bencilah apa yang dibenci Tuhan.
Sukailah, kerjakanlah apa yang disukai Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita layak. Itulah persembahan hidup yang sesungguhnya. Itulah persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah. Itulah kehidupan yang diterima oleh Tuhan. Kata firman Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa biar lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, biar semakin hari hidup kita semakin diubah, semakin dibaharui, semakin serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Hari ini sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan untuk mengenang kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memperingati pengorbanan Tuhan untuk menebus kita dari dosa kita. Saudara, mari kita siapkan hati kita semuanya di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Mari siapkan hati saudara, hati pikiran saudara. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, mari minta Tuhan tilik hati kita masing-masing dimanapun kita berada. Minta Tuhan selidiki apakah hidup kita segambar dengan Tuhan. Apakah hidup kita sama dengan dunia atau sama dengan yang dikehendaki Tuhan. Jika Tuhan ingatkan ada dosa, pelanggaran, kelalaian, ketidaksetiaan, mungkin kita selama ini sudah kompromi dengan dunia. Mungkin tak sadar atau tidak kita sudah berjalan dengan dunia, bahkan bersahabat dengan dunia, sehingga kita menjadi musuh Tuhan, menjadikan diri kita musuh Tuhan. Mari minta ampun karena Bapa kita Bapa yang penuh kasih, sehingga kita layak mengambil perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Tilik hidup kami Bapa, ini hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di depan-Mu. Engkau melihat kami, Engkau mengetahui kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, tidak ada yang tersembunyi. Turunlah anugerah belas kasihan-Mu Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami Allah Bapa di surga atas segala dosa, pelanggaran, kejahatan, kelalaian kami. Mungkin ketidaksetiaan, ketidaktekunan kami. Mungkin kami sudah kompromi dengan dunia ini. Mungkin kami sudah menyimpang dari jalan-Mu. Bahkan mungkin kami sudah mundur. Belas kasihani kami Tuhan, sebab kami percaya Kau Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan. Ampuni kami Tuhan atas seluruh pelanggaran kami, lewat perbuatan, sikap, tingkah laku kami, perkataan kami, kesukaan kami mungkin sudah jauh dari kehendak-Mu. Bahkan mungkin kami sudah tidak lagi merasakan Engkau, tidak lagi merindukan Engkau. Bahkan kami tidak peduli lagi dengan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami hari ini. Bawalah kami kembali melekat dekat dengan-Mu. Tolong kami Tuhan, sucikan kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga saat ini, hari ini kami layak menerima perjamuan kudus-Mu yang akan membebaskan, memerdekakan, menguduskan, bahkan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi dan mengampuni kami, dan kami mau terima pengampunan-Mu sesuai janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kami mengakui segala dosa kami, maka Engkau Allah yang setia menghapus segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara kita ambil roti. Kita angkat roti di atas tangan kita dengan penuh hormat dan penuh ucapan syukur. Sebelum kita makan, terima roti yang kita terima sebagai tubuh Kristus ini. Kita dengarkan firman Allah dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa di surga buat putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, berkorban bagi kami. Dia yang disalibkan,
supaya kami menerima kehidupan yang kekal, kelepasan kemerdekaan di dalam Engkau. Kuduskan berkati roti ini Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam tubuh Kristus ada dalam diri kami. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah mengalir memenuhi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kami sambut, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur yang ada di tangan saudara dengan penuh hormat, dengan hati yang percaya dan bersyukur. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Benar Tuhan, kami sangat bersyukur buat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus yang mulia, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang mau mati bagi kami supaya kami hidup bagi Engkau. Di tangan kami ada anggur yang kami percaya kami terima sebagai darah-Mu yang Kau sudah curahkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami, membebaskan, memerdekakan kami Tuhan dari kutuk dosa, kutuk kematian. Kuduskan berkati anggur ini Tuhan, sebab kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu. Kami berdoa Bapa, setiap kami yang meminum anggur ini yang kami terima sebagai darah-Mu yang kudus yang Kau tumpahkan bagi kami, maka yang lemah akan dikuatkan hari ini, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat terbelenggu akan dibebaskan Tuhan, yang berdosa akan diampuni, yang najis akan dikuduskan, yang sudah jauh Tuhan menyimpang Kau akan tarik kembali Tuhan, yang bahkan yang buta rohnya akan Kau celikkan Bapa di sorga, yang sudah menyimpang Kau akan bawa kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan penuh ucapan syukur. Yang miskin akan Kau perkaya, yang sakit akan Kau sembuhkan, yang lemah akan Kau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Sebagai tanda ucapan syukur kita, mari kita angkat pujian ini, kita katakan dengan darah-Mu, dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dari awal katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya
Bapakku. Benar Tuhan Yesus, Kau telah tebus kami dari maut, dari dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau telah beli kami dengan lunas. Engkau telah bayar dengan nyawa-Mu hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih karena hanya Engkau yang mau mati bagi kami, supaya kami hidup bagi Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Engkau mencintai, mengasihi kami Tuhan Yesus lebih daripada hidup-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga buat putra-Mu yang tunggal yang Kau serahkan bagi kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu bagi kami. Mampukan dan tolong kami Roh Kudus, supaya hidup kami tidak serupa dengan dunia ini. Mampukan kami untuk berkata tidak kepada dunia dosa, tapi yes kepada firman-Mu. Matikan firman-Mu dalam hati kami hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu menginsapkan, menyadarkan kami kembali hari ini. Membebat hati kami Tuhan, memampukan kami untuk tidak berjalan seturut dunia, tapi kami mulai berjalan seturut dengan Allah. Biar hidup kami, biar paradigma kami, cara pikir kami, cara kerja, cara hidup kami Bapa selaras seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengisi hidup kami, hari-hari kami dengan hadirat-Mu dan kebenaran-kebenaran firman, dengan hukum-hukum-Mu, dengan peraturan-peraturan-Mu. Tambahkan teguhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Bawa kami kembali makin hari makin erat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini. Kami percaya seperti janji firman-Mu, yang lemah sudah kuat, yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang jatuh Kau angkat, yang berdosa Kau ampuni. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya terus menolong, memberkati, meneguhkan iman percaya mereka. Memampukan seluruh umat-Mu hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Setia di dalam Engkau. Bergaul dengan Engkau Tuhan. Dan menjadi saksi dan saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Hamba-Mu terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa Yesus, Engkau yang menjadi penolong pembela mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya.